kita sebagai anak negeri memang jangan berhenti memberikan edukasi, sekalipun itu orang katakan bahwa omong kosong. Tapi minimal bahwa kita berikan masukan pada masyarakat secara rasional. Bahwa poin terakhir juga pasti kau dapat duit. Tapi poin awal kita tidak pernah bicara tentang duit, tapi kita bicara pemimpin yang betul-betul layak untuk duduk di situ. Nah, kita melihat fenomena hari ini Kota Bau-Bau. Hanya baru berapa kandidat yang masuk pada spektrum saya berpikir kan secara pribadi. Yang masuk akal. Laude Mustari. Rekamnya jelas kok. Dia birokrasi. Pak Roni Mutar. Ya. Jelas. Saya minta maaf yang lain. Saya mengingat, makanya saya mengulang waktu pada saat kita sama-sama Tony ada pertemuan di itu, saya mengingat bahwa saya ingat sekali itu 30 tahun yang lalu Kota Bau-Bau. Di era tahun 2000-an ke bawah. 2000 ke bawah dan ke atas hanya berapa tahun. Bau-Bau ini diberikan kelompok-kelompok tertentu, kelompok orang praktisi politik, itu bicara politik. Pada kelompok pedagang, dia bicara pedagang, tidak bicara tentang politik. Pada kelompok birokrasi, dia bicara tentang birokrasinya, tidak bicara tentang dagangannya. Apa yang terjadi? Putaran ekonomi bagus, normal. Siklus bagus. Karena kenapa? Kelompok-kelompok ini bekerja secara profesional masing-masing. Di bidangnya. Di bidangnya. Begitu dia maju ke depan seperti ini, sudah mulai bercampur baur. Sudah kita tidak tahu profesinya apa. Begitu kita mulai berpikir rasional bahwa setiap orang tidak tahu lagi profesinya, maka pasti amburadul itu. Itu kerja. Semuanya merasa pintar. Semua merasa pintar. Tiba-tiba ada uang, mau maju. Begitu dia hitung-hitung, boy, saya banyak uangku ini karena saya sudah kumpul-kumpul duit ini. Majulah dia. Apa yang terjadi? Birokrasi kalang kabut. Bingung. Karena kenapa? Begitu dia jengkel, dia mutasi kau, dia tidak pusing dengan kau latar belakang apa. Padahal kita yang harus birokrasi ini tertib. Profesinya orang harus dikembalikan. Ada aturannya. Ada aturannya. Bukan semau kita karena kita wali kota gitu. Ini yang kita khawatirkan di Kota Bau hari ini. Ini yang bikin stres birokrasi. Ini yang bikin stres birokrasi. Makanya saya penting sekali Pak Roni memberikan edukasi pada birokrasi sebenarnya, bahwa yang menentukan nasibnya kalian hari ini kalian. Begitu kalian memilih karena kedekatan, maka yakin dan percaya kalian tidak akan pernah tenang untuk bekerja di pemerintahan. Tapi saya penting karena Pak Roni waktu pada saat jadi sekda betul-betul dia main pada frame-nya. Kalaupun dia katakan Pak Roni itu pada saat kemarin itu bahwa itu Pak Roni kejam dan keras, tapi kan hampir semua tertib. Hampir sekarang sudah mulai rindu. Sekarang mulai rindu. Wah, dia butuh pemimpin yang kayak itu. Dia baru sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan kemarin itu benar. Ini sekarang kalau tampil lagi kan yang saya bilang 30 tahun yang lalu tiba-tiba dia profesinya sudah tidak jelas yang mana sebenarnya profesinya. Apakah dia birokrat, apakah dia pedagang, atau dia polisi, kan tidak tahu lagi nih profesinya dia. Hanya karena berbekal dia punya rekening besar, maka saya harus maju. Ini yang kita khawatirkan di Kota Bau. Iya, karena makanya di hari ini kan kantor wali kota itu tidak seperti dulu. Oh iya. Pelayanannya nampak sekarang tidak seperti dulu. Pelayanannya tidak kayak karena kenapa? Pergerakan birokrasi. Pegawai negeri hari ini cara pola berpikirnya bukan pada persoalan pelayanan masyarakat kan, tapi bagaimana melayani pemimpinnya supaya dia tidak tergeser. Itu yang jadi persoalan sekarang kan di Kota Bau. Gitu ya? Iya. Saya kira kan harus dia geleng kepala kalau itu. Sekarang bukan pelayanan pada masyarakatnya hari ini, tapi bagaimana melayani pemimpinnya, dia senang, sudah aman dia. Karena kan kita ini masyarakat tidak mungkin bisa kasih non job dia, tidak mungkin. Iya, karena saya ambil contoh ya. Dua wali kota ya di zaman Pak Amirul dengan Pak Tamrin, Pak. Kalau dia kemana-mana, hanya dia dan ajudannya. Pak Amirul begitu, Pak Tamrin begitu. Sekarang, kalau sekarang saya lihat ini, kalau wali kota pergi ada juga 2 mobil, turun dia pakai seragam khusus. Setelah Pak Tamrin itu, wali kota kemana-mana, tapi mungkin dia buat protokoler tambahan toh. Jadi ada protokoler tambahan, sudah ada Pol PP, sudah ada ajudan, ada lagi gerbong yang baju seragam.
kemana-mana itu ikut. Sehingga kasihan yang punya acara, kalau ada acara bingung. Ini kita mau kasih duduk di mana ini yang banyak ini? Kalau dulu kan paling kalau acara-acara seremonial wali kota istrinya sama ajudan. Sekarang tidak. Nah, ini juga kan perlu, ini penyakit juga ini kalau begini. Saya katakan penyakit. Betul apa kata Hermanto tadi bahwasanya sekarang birokrasi bukan melayani rakyat, tapi melayani pemimpinnya supaya tidak tergeser. Nah, ini penyakit semua ini. Dan kalau misalkan wali kota ke depan juga bukan dari birokrasi yang paham tentang birokrasinya, pasti begitu juga Pak. Kalau saya melihat seperti itu, makanya penting sekali ketika Pak Mustari maju, Bapak maju ya dari kalangan birokrasi, karena ini sebagai penyeimbang. Yang pasti pegawai jangan lagi dia begadang lah untuk dapat jabatan itu. Saya saya tidak ingin masuk berkomentar. Saya khawatir jangan dia terulang, saya khawatirkan itu. Jangan lagi ada pegawai di sampai jam 2 malam dia hanya menunggu bagaimana dia pertama tidak tergeser, dia kedua dia harus dapat jabatan dari situ. Gitu. Saya miris lihat itu sebenarnya. Saya mudah-mudahan masyarakat ke depan dia bisa melihat mana yang kandidat yang layak. Karena partai pasti juga tidak sembrono untuk memilih. Karena mereka pada posisi mau menang, bukan pada posisi mau kalah. Sehingga hari ini memang berlomba-lomba semua orang. Semua kandidat yang tampil berlomba-lomba bagaimana caranya partai itu tertarik dengan orang-orang para kandidat yang maju. Sehingga sekarang juga prosesnya masih panjang. Proses masih alot. Belum ada satupun partai yang merekomendasikan surat keputusan untuk menunjuk seorang kandidat. Nah, semua masih berjalan, masih proses. Karena termasuk PDIP masih meminta kurikulum vitae semua orang, semua pihak. Karena ini melihat rekam jejak. Saya lihat tadi PDIP yang dipanggil wawancara di luar partai. Tapi memang itu benar, itu yang benar. Jadi apa yang saya diskusikan kemarin dengan kita, bahwa ketua partai itu tidak mendaftar sebenarnya di partainya. Ketua partai itu ikut serta di dalam. Yang diundang itu adalah orang-orang yang bukan orang partai, dia mendaftar di partai itu yang diundang. Lalu kalau ketua partainya juga ingin dipanggil untuk menghadap untuk bicara tentang diskusi, dia partainya kok. Dia tahu ideologi partainya seperti apa. Makanya jangan heran kalau ketua partai itu tidak diundang juga dalam posisi yang kita lihat di postingan FB. Karena memang begitu dia punya struktur. Tapi yang aneh, karena Pak Tony, kalau ketua partai juga ikut mendaftar, bagaimana caranya kau mendaftar di rumahmu sendiri? Kan tidak mungkin. Kau sudah taruhlah di dalam satu rumah ini, Pak Tony yang punya rumah. Dalam kakaknya jelas kok. Kakaknya di situ itu ketua keluarga, dia punya kepala keluarga itu Tony Atmajaya. Tiba-tiba dia masuk di dalam, dia ikut mendaftar, padahal di kakak sudah jelas dia. Kecuali dibuka pendaftaran itu pada orang-orang yang di luar partai, yang partisan lah, bukan orang pada struktur kayak Pak Mustari. Wajar mendaftar di partai, di mana partai-partai, karena dia tidak punya partai. Tapi yang aneh, kalau dia jadi ketua partai lalu mendaftar di partainya orang, lalu integritas kau sebagai ketua partai gimana? Padahal harusnya ketua partai itu membentuk tim perumus di dalam partainya. Ini yang membangun koalisi dengan partai lain. Bagaimana mencocokkan ideologi platformnya dulu. Ini dulu yang ketua partai pergi mendaftar di ini partai ketua lain. Partai dia pakai, dia punya tenteng, dia mendaftar di partai orang. Saya juga heran, saya bilang bagaimana juga ini cara berpikir di organisasi. Kan kalau bicara partai Ganda, bicara partai itu bicara tentang struktur kan, bahwa satu struktur ini satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Bukan lagi seumpama Pak Tony ketua partai, seumpama ketua partai A, seumpama. Bukan dia secara pribadi dia mendaftar di sana, tapi dia mendaftar di sana sebagai ketua partai. Sehingga tidak wajar kalau dia ketua partai lalu mendaftar di partainya orang. Tidak wajar itu. Sementara saya ada partai, ada kursi. Sementara kita ada partai, ada kursi. Padahal harusnya bentuk tim perumusnya. Ini nego di sana berkoalisi. Contoh-contoh konkret yang dilakukan oleh di Pilpres sama juga dengan daerah-daerah. Hanya bedanya presiden, pilgub dan pilkada sama. Pernah enggak kita lihat
seorang calon presiden kemarin mendaftar di partainya orang, dia mendaftar di P3, tidak. Atau dia mendaftar di Golkar. Nah, justru dia membangun koalisi, dia bentuk tim 9-nya. Ini yang berjalan nego di partai-partai. Ini yang bicara ketua partai saya mau maju loh. Lewat Pak, saya punya partainya dia. Gimana kalau kita koalisi? Yuk mau dorong siapa? Bukalah dia pendaftaran. Orang-orang yang non partisan lah masuk mendaftar. Non partisan ini untuk apa? Disurvei dia. Kalau surveinya lebih signifikan daripada kader partai, maka ini yang non partisan ini yang didorong. Untuk pasangan dengan siapa, di partai mana? Bukan ujuk-ujuk ketua partai mendaftar. Ada juga ketua partai yang mendaftar di kantornya sendiri, Pak. Saya nonton, saya bilang, aduh kampungan. Saya telepon dia tidak angkat juga. Kalau diangkat saya kasih tahu, jangka bikin malu-malu. Saya malu itu kan dah kalau yang begitu-begitu. Maka saya cerita diskusi dengan Tony kapan malam. Saya bilang, ada fenomena lucu kita ini. Lucu. Oh, ada begitu ya? Iya, makanya PDIP itu karena keluar di FB kan, Pak Moniase kan tidak masuk pada undangan kan. Asal tidak masuk pada undangan. Karena mereka itu kader partai. Mereka yang didorong oleh partai untuk maju. Yang diundang itu adalah orang-orang non partisan yang masuk mendaftar di situ. Yang mau didengar apanya? Visi misinya dia. Kalau ketua partai kan visi misinya tidak perlu lagi disangsikan karena mereka seideologi dengan partainya. Itu kan yang banyak salah persepsi tapi saya kira persoalan ini dari 5 tahun kemarin juga saya bicara itu di mana-mana bahwa ada kesalahan cara pandang kita di partai. Terakhir bos, apa ini harapan atau closing statement terkait majunya Bapak sebagai calon wali kota? Jadi apa itu ya? Sebagaimana yang menjadi harapan bersama kita bahwa masa depan Bau-Bau itu sebagai sebuah rangkaian ya, kejadian dulu, sekarang dan masa depannya itu saling sinambung. Nah, terkait dengan itu, kalau sasaran kita bagaimana agar masyarakat Bau-Bau ini menjadi masyarakat yang sejahtera, dari sejahtera kemudian melahirkan sebagai masyarakat yang bahagia untuk menghuni kota ini, maka ya saya mengimbau mari kita cari pemimpin yang bisa kita yakini dengan rekam jejaknya seperti katakan Pak Hermanto tadi, dengan pengetahuannya, karena jangan lupa bahwa pemimpin harus punya pengetahuan. Ya, pemimpin harus punya pengalaman, pemahamannya tentang bagaimana negeri ini, karakteristik budayanya, dan sebagainya menjadi sebuah kesatuan yang menjadi modalnya untuk bisa menampilkan kinerjanya, kemampuan dan kapasitasnya ya, sebagai pemimpin untuk mengubah wajah Bau-Bau ini mengarah kepada sebuah kota yang masyarakatnya sejahtera. Kalau sudah sejahtera, kita berharap masyarakatnya bahagia. Bahagia, pasti. Nah, kita berharap begitu. Artinya apa? Kalau umpama masih terdengar ada kejadian kriminalitas. Kenapa ada kriminalitas? Ada begal. Sebenarnya karena lapangan kerja yang kurang. Yang kurang, betul. Dari kegiatan? Ya, orang kalau sudah kumpul lebih dari satu kan berpikirnya apa? Kalau udah ada kegiatannya semua serba gelap gulita, Kacau. Lebih kita bikin kacau kalau gitu. Kan begitu Pak Tony. Betul. Jadi PR-nya pemimpin ke depan mengupayakan agar ada pekerjaannya orang. Iya. Supaya semakin hari semakin tenang, nyaman, berkehidupan di kota ini. Kira-kira begitu Pak Tony. Kita bos terakhir. Kalau saya hanya menghimbau dengan masyarakat saja, masyarakat pemilih khususnya, bahwa ke depan kita pilih pemimpin itu bukan pada proses dekat, suka, tapi yang penting itu rekam jejak, integritas dan moral itu penting. Begitu kriteria ini terpenuhi, maka yakin dan percaya bahwa harapan-harapan masyarakat ke depan pasti teramini.
Tapi apabila ini kita tidak lakukan, maka insya Allah bahwa apa harapan-harapan kita ke depan pasti tidak teramini juga. Sehingga memang pilihan-pilihan kita ke depan memang harus kita pilih pemimpin yang betul-betul yang dia katakan tadi Pak Roni, pengetahuannya penting, integritas dan moralnya ini penting. Betul. Satu contoh misalnya Pak Tony. Kita bicara soal bagaimana mengupayakan agar ada pekerjaannya masyarakat. Misalnya kita coba tumbuh kembangkan geliat berwirausaha melalui UMKM misalnya. UMKM, ya betul. Pemimpin kan harus punya pengetahuan tentang itu, harus punya pengalaman tentang itu. Gimana kok caranya ini menggeliat? Kalau tidak tahu caranya seperti ini. Disuruh Pantai Kamali mati semua itu. Gitu. Pantai Kamali itu mati total itu Pantai Kamali. Jadi artinya saya bicara bahwa makanya waktu dulu ini ya kita gerakan ini, tetapi kan memang harus ada pola pendekatan dalam pembangunan itu kita sebut dengan HITS, holistic, integratif, tematik, spasial. Oh, saya biasa sebut itu begitu dulu waktu jadi kepala Bapeda. Nah, ini yang saya bilang saya harus. Artinya bahwa harus terjadi sodang para gigi semua komponen, semua unsur, semua OPD dan sebagainya di dalam mencoba memborongi sesuatu hal yang menjadi PR untuk membangun kesejahteraan. Lalu saya lihat karena juga memang kontrol perbankan yang kurang. Ini kan artinya harus serentak ini kita kerjakan. Jadi kira-kira begitulah. Kan yang jadi aneh di Kota Bawah ini karena kan saya berapa kali ke Pantai Kamali cek di sana. Gitu ya, sudah. Hampir semua di Pantai Kamali itu jajar itu mati semua ini. Iya ya. Padahal kita bicara tentang KUR Kota Bau-Bau cukup luar biasa. Karena ada kelesuan ekonomi kan. KUR Bau-Bau ini luar biasa. Puluhan triliun Kota Bau, ada berapa bank kan semua dapat dana. Dan ini semua peruntukannya untuk UMKM. Lalu pertanyaannya, kok pemerintah itu di mana posisinya ini? Mengawal. Bukan mengawal, tapi dia memberikan garansi kepada perbankan bahwa itu lu UMKM saya yang garansi. Kasih mereka. Tapi melalui evaluasi yang dilakukan oleh pihak OPD yang bersangkutan. Tapi kalau ini tidak berjalan berarti kan OPD memang tidak punya evaluasi. Rutin. Dia hanya menunggu saja. Itu yang saya katakan tadi bahwa memang harus betul-betul ke depan wali kota ke depan mau Pak Roni, Pak Mustadi, memang ini penting kita berikan saran bahwa yang menghidupkan Kota Bawah ini hanya satu, ekonomi bisa berputar itu hanya UMKM. Gila tuh UMKM ini penting di Kota Bawah. Begitu UMKM-nya ini berjalan bagus, yakin Pak bahwa ekonomi Bawah. Yang bikin penguatan ekonomi Bawah ini UMKM. Makanya kayak Pantai Kamali itu lesu, Pak, hampir semua lesu. Karena ada putaran. Jadi harus ada ilmunya. Itu kalau itu betul harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada. Kalau hanya pakai kalkulator jual 1.000 untung 1.000 itu sudah tahu. Kan artinya gini, contoh saja misalnya soal penerapan HITS tadi ya. Mau melatih orang untuk memiliki keterampilan tertentu oleh dinas tertentu. Katakanlah naker. Latih 100 orang. Misalnya kursus menjahit. Kalau setelah dilatih lalu dinas lain yang mengurusi soal pengadaan alat jahit menjahit itu tidak menyiapkan untuk 100 ini, hilang tuh ilmunya, ilmu latihannya ini. Kalau hanya dikasih latihan lalu tidak dikasihkan dia punya alat kan sama juga. Sama. Nah kalau sudah dilatih ada alatnya, lalu pertanyaannya harus ada intervensi pemerintah untuk perbankan ya. Ada pendanaan yang bisa dimanfaatkan tentang itu. Harus ada pasarnya. Siapa yang ciptakan pasar? Ya pemerintah. Minimal bank, pemerintah intervensi bank untuk lakukan bapak angkat. Jadi itulah kehadiran pemerintah. Betul. Hadir di situ. Jadi inilah yang kita sebut dengan HITS tadi. Sepakat saya kan. Jadi harus dia sodang para gigi semua ini. Jadi tidak bisa dilihat parsial. Kalau parsial ya dilatih, setelah latih tidak ada alat, hilang ilmunya. Tahun depan tidak bisa lagi dia tahu soal itu. Bingung lagi dia bagaimana cara menjahit yang benar, bagaimana menggunting yang benar. Betul kan? Gitu kira-kira itu. Jadi makanya saya bilang harus ada ilmunya.